anak-anak kelas 6, ketemu lagi dengan Miss Ellen. Hari ini kita akan belajar lagi tentang formulir untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, tema 5, kewirausahaan. Kita masih belajar bagaimana dan apa itu formulir, juga fungsi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak sama-sama ya. Nah, di bagian formulir ini kita harus tahu apa sih arti formulir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian formulir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah lembar isian atau surat isian. Seperti tugas yang sudah kamu kumpulkan ke GCR, kalian sudah mengisi data identitas kalian untuk melengkapi daftar riwayat hidup kalian. Kemudian kita juga harus tahu apa sih tujuan formulir dibuat. Di sini misalnya buatkan 6 tujuannya. Yang pertama pastinya kita akan menggunakan formulir untuk mencari informasi tertentu. Ya. Kedua, sebagai media komunikasi antar individu maupun organisasi. Ketiga, untuk mengumpulkan data. Keempat, merekam data transaksi. Kelima, menjadi bukti fisik. Keenam, mengumpulkan data. Selanjutnya, jenis formulir dan fungsinya. Di sini ada 6 juga jenis formulir yang saya ambil contohnya. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Kemudian wesel pos. Kalau zaman sekarang kita mengirim uang gampang ya, menggunakan m-banking itu lebih mudah. Jadi kita tidak perlu pergi ke bank, kita cukup pakai handphone kita saja atau gadget kita. Kemudian kita mengisi data atau misalnya kita masukkan rekening yang akan kita kirimkan. Nah, kalau dulu belum ada m-banking atau mobile banking, kita masih menggunakan wesel pos. Ya, jadi fungsinya untuk mengirim uang kepada seseorang. Kemudian kartu anggota berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Di bagian keempat, contohnya ada kartu pos, berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar kartun tipis berbentuk persegi panjang. Daftar riwayat hidup berfungsi untuk menjabarkan atau menjelaskan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Dan contoh yang terakhir adalah slip menabung, berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Nah, di sini ada contoh-contoh jenis formulir yang mungkin dekat dengan kehidupan kita. Ya, yang pertama ini adalah aplikasi sistem informasi sekolah kita, yaitu Candle Tree School. Ini formulir pendaftaran anak SD seperti kalian kelas 6 yang akan mendaftar ke SMP Candle Tree ya. Jadi di sini ada pilihan nih anak-anak, pilih jenjang SD, SMP, SMA. Ada pilihannya, kita bisa klik panah ke bawah. Kalau kita kan masuknya ke SMP ya, jadi kita klik yang SMP. Nanti ini username sama passwordnya sesuai dengan data diri yang dimiliki masing-masing anak ya. Setelah itu daftar formulir pendaftaran ini diisi berdasarkan data-data pribadi kita ya. Kalau sekarang kan ini sistemnya online ya, jadi anak-anak bisa menggunakan atau mengisi formulir ini langsung menggunakan smartphone kalian. Mulai dari tadi pilih jenjang yang dipilih, kelas yang didaftar, nama calon murid, asal sekolah calon murid, nama sekolah asal, email, konfirmasi email, username, password, konfirmasi, handphone, upload bukti transfer, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh formulir pendaftaran anak SD yang akan masuk ke SMP Candle Tree. Selanjutnya, formulir yang kedua adalah kartu anggota. Kalau kalian mungkin masih ingat kelas 1 sampai kelas 4, kita pernah masuk ke perpustakaan sekolah kita, nanti petugas perpustakaan akan memberikan bentuk seperti ini. Ini adalah kartu anggota perpustakaan sekolah Candle Tree. Kita akan diberikan nomor anggota, diisi dengan nama, juga kelas kita. Nanti kita akan diisi nih kolom yang ini
sesuai dengan judul buku yang kita pinjam. Tanggal pinjam tanggal berapa, kemudian paraf petugasnya. Ya, ini untuk memudahkan petugas perpustakaan mendata buku apa saja yang pernah kita baca, yang pernah kita pinjam dari perpustakaan sekolah kita. Nah, anak-anak bisa lihat contoh lain yang ada di halaman 20 tema 5. Selanjutnya, ini adalah contoh formulir Wesel Pos. Ya, kalau dulu kita masih menggunakan Wesel Pos, kirim lewat kantor pos. Kalau sekarang tidak perlu, tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar apa sih atau seperti apa sih bentuk Wesel Pos itu. Ya, ini adalah aplikasi pengiriman Wesel Pos dalam negeri. Ada jumlah yang dikirim, contohnya Rp100.000 untuk kotak nomor 1. Di kotak nomor 2, tanggal kirimnya. Di sini tuliskan tanggal 24 bulan 2 2007. Ini contoh saja ya. Nomor resi biasanya diisi oleh petugas, kemudian dikirim oleh siapa? Nah, itu kita. Misalnya kita mau mengirim nih, berarti nama kita yang ada di sini lengkap dengan alamatnya. Ditujukan kepada siapa? Ini berarti tujuan penerima uang yang akan kita kirimkan. Nah, biaya kirim juga diisi oleh pegawai atau petugas kantor pos. Uang, iya misalnya ada berita nih, jadi uang itu buat apa? Uang ini untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Harus ada tanda tangan kita juga, ya. Nanti capnya diberikan oleh petugas pos. Selanjutnya formulir kartu pos, ya. Jadi di kartu pos ini hanya berisi satu alamat yang akan dituju, ya sorry ini ya, alamat akan dituju, misalnya untuk Ari Mudianto di Aceh, ini harusnya ada alamatnya, ya. Kemudian ini pengirimnya sederhana, cuma bilang misalnya hai, ini Keraton Solo sempat punya Raja 2, tapi sekarang sudah akur. Dulu menarnya itu jadi bangunan paling tinggi di Solo, sekarang sih sudah banyak gedung-gedung tinggi. Main ke Solo ya. Nah, ini misalnya surat yang orang lain tahu juga nggak masalah, ya. Jadi sekedar mengirim kabar. Kalau sekarang kan mudah ya, mengirim kabar lewat mungkin aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya. Selanjutnya setelah kartu pos ada daftar riwayat hidup seperti yang sudah kita buat. Nah, tapi ini sudah dimodifikasi dengan foto, data pribadi, kemudian pendidikan, pengalaman yang membuat orang yang membacanya tahu siapa yang menulis daftar ini. Ya, jadi lebih mengenal orangnya seperti apa. Dan yang terakhir contohnya adalah slip tabungan ya. Ini contoh slip tabungan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Ada cabang mana, terus diisi tanggal bulan tahun ya, seperti tadi ada isi nomor rekeningnya, nama pemilik, cabang rekening, kemudian nama pengirim, kemudian nama alamat lengkap, nomor telepon, keterangan transfer dan jumlah uang yang akan dikirimkan. Nah, baik anak-anak, ada syarat mengisi formulir yang wajib kita ketahui. Apa saja? Yang pertama, kita harus mengisi data harus lengkap dan sesuai. Maksudnya apa? Nah, kita lihat sama-sama. Tujuan dari teks formulir sendiri adalah untuk memberikan informasi pribadi. Jadi, jangan sampai kita salah menulis data yang tidak sesuai. Misalnya, ketika mendaftar di sebuah sekolah, teman-teman harus memastikan bahwa nama dan alamat sudah sesuai agar pegawai di sekolah lebih mudah ketika meneruskan informasi tersebut kepada Bapak atau Ibu Guru Wali kelas. Kemudian hindari mencoret kertas. Kalau sekarang kan gampang ya, kita pakai smartphone atau pakai laptop atau komputer ya. Nah, kalau dia masih menggunakan kertas seperti tadi slip setoran bank, itu hindari mencoret kertas. Syarat selanjutnya tadi tujuannya apa? Supaya si penerima formulir itu nggak ragu akan informasi yang diberikan. Ya, kalau misalnya memang perlu diganti saja. Oke. Yang ketiga, kita harus menggunakan tulisan yang jelas. Syarat terakhir, kalau kita tidak menggunakan tulisan yang jelas ini, supaya kita dengan orang yang kita berikan informasinya nggak jadi salah paham ya. Itu adalah 3 syarat mengisi formulir. 1, mengisi data harus lengkap dan sesuai, hindari mencoret kertas, dan gunakan tulisan yang jelas. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk ke tematik kelas 6, tema 5 di halaman 133. Ya, kamu siapkan buku kamu, kita buka halaman 133. Di sini ayo membaca.
ada 2 orang anak yang sedang bercakap-cakap. Putu, apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha muda sukses di Indonesia? Wah, aku belum pernah membaca atau mendengar beritanya. Bisakah kamu menceritakan padaku, Dito? Kita baca sama-sama ya. Kegiatan berwirausaha. Untuk menjadi wirausaha atau pengusaha muda, dibutuhkan ketekunan dan kerja keras untuk meraihnya. Coba sekarang kamu cermati cerita tentang wirausaha muda berikut ini. Di balik kesuksesan Gojek, ternyata ada sosok pendiri yang bernama Nadiem Makarim yang lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Ia menjalani pendidikan SMA di Singapura, pendidikan sarjana di International Relationship di Brown University Amerika Serikat, serta pendidikan master di Harvard Business School. Dengan latar pendidikan yang luar biasa, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Zalora, Indonesia, terakhir sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Namun tidak puas sampai di sana, Nadiem mendirikan PT Gojek Indonesia, penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah aplikasi ponselnya diluncurkan pada awal tahun 2015. Awal mula berdirinya Gojek adalah ide Nadiem yang melihat permasalahan utama pengendara Gojek, yaitu tidak produktifnya tukang ojek karena kerap mangkal menunggu penumpang. Hal ini terjadi karena adanya giliran dalam melayani penumpang. Dari situlah Nadiem menghasilkan inovasi yang mampu menghubungkan penumpang dan pengendara ojek sehingga mereka bisa menerima order kapan saja dan di mana saja tanpa harus mangkal. Saat ini Gojek telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada lebih dari 10.000 supir Gojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasiskan Android. Harapan Nadiem Makarim, pendiri Gojek, adalah perusahaannya, PT Gojek Indonesia, dapat terus membantu serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, anak-anak, tugas kita hari ini adalah kita akan berdiskusi dan berkreasi dengan teman kelompok. Langkah-langkahnya seperti ini. Ada 3 langkah. Langkah pertama, bentuklah kelompok bersama teman-temanmu. Ya. Jadi kurang lebih ada 4-5 orang, kita akan bentuk sebuah kelompok. Nah, apa tugas kalian? Buatlah rencana untuk berwirausaha memproduksi suatu barang atau jasa. Kalian pikirkan nih bersama teman-teman kelompok kalian. Kira-kira produk apa, baik jasa atau barang yang kira-kira dibutuhkan orang banyak. Ya, nanti didiskusikan. Besok kita akan belajar tentang ini. Yang kedua, lakukan pendaftaran izin usaha kepada pihak terkait dengan mengisi formulir pendaftaran izin usaha. Jadi sebelum kita membuat sebuah perusahaan, kita wajib nih daftarkan dulu izinnya. Jangan sampai nanti ilegal. Ya. Langkah ketiga, lakukan pendaftaran izin usaha pada pihak yang terkait dengan mengisi formulir pendaftaran izin usaha. Ya. Jadi yang pertama tadi bentuk kelompok dan buat rencana apa produk, jasa atau barang yang ingin kalian jual atau ingin kalian tawarkan kepada konsumen. Yang kedua tadi lakukan pendaftarannya dengan membuat atau mengisi formulir pendaftarannya. Nah, lakukan pendaftaran nanti seolah-olah gurunya saya nih sebagai pihak yang memberikan izin, layak atau tidak. Nah, di langkah ketiga ini kamu akan mempresentasikan apa usaha kalian yang sudah kalian diskusikan itu di depan saya. Oke ya, jadi langkah ketiga ini sesudah mengisi formulir kamu akan presentasi. Nah, ini ada di halaman 136 dan 137 anak-anak. Kamu isi formulir surat izin tempat usaha atau disingkat SITU yang ada di tema 5 halaman 136 sampai 137 di buku tema 5. Ya, lanjut ini sebagai evaluasi pembelajaran kita, coba kamu tanya dirimu sendiri, apa yang kamu ketahui tentang formulir? Ya, yang kedua, mengapa sebuah tempat usaha atau perusahaan membutuhkan formulir? Oke, yang ketiga, formulir apa saja yang dibutuhkan seorang pelajar? Jelaskan jawaban kamu. Dan yang pertanyaan keempat, bagaimana cara mengisi formulir dengan baik dan benar? Nah, ini juga akan jadi bahan diskusi kita besok hari. Baik anak-anak, selamat belajar. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.